Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sela dari Departemen Kardiologi FK UMSU. Nah, adik-adik mahasiswa kemarin sudah belajar mengenai prinsip dan konsep dasar dari pemeriksaan elektrokardiografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana melakukan interpretasi EKG dasar. Nah, sebelum kita mulai, tentu ada hal-hal yang harus diketahui sebelumnya agar adik-adik bisa melakukan interpretasi EKG dengan baik. Apa saja yang harus diketahui? Yang pertama, adik-adik harus tahu apa saja komponen-komponen dari EKG, misalnya gelombang, interval, juga segmen, dan juga bagaimana morfologi dan nilai normalnya. Kemudian adik-adik juga harus tahu nilai dari satu kotak kecil dalam EKG, yaitu berhubungan dengan durasi dan juga amplitudo. Untuk durasi, satu kotak kecil sama dengan 0,04 second. Sedangkan untuk amplitudo pada EKG yang standar, satu kotak kecil sama dengan 1 milivolt. Kemudian untuk melakukan interpretasi EKG, karena ada banyak komponen yang harus dinilai, maka penilaiannya harus sistematis. Jadi waktu kita masih pertama belajar, sebaiknya gunakan lembar interpretasi, seperti yang sudah dilampirkan dalam buku tuntunan KKD. Nah, kemudian untuk urutan pembacaan EKG secara umum melalui berbagai tahapan ya. Jadi yang pertama kita akan menilai 3 hal, irama, heart rate, dan aksis. Kemudian kita akan menilai komponen EKG secara urutan, mulai dari gelombang P hingga gelombang T. Dan yang terakhir ada tambahan, yaitu apakah ada pembesaran ventricle ataupun adanya prematur beats, dan harus diakhiri dengan kesimpulan dari interpretasi EKG. Baik, kita mulai yang pertama yaitu irama. Nah, bagaimana irama yang normal? Irama normal kita katakan sebagai irama sinus, di mana impulsnya harus berasal dari SA node di atrium kanan. Jadi setelah sampai ke atrium, maka akan dilanjutkan depolarisasinya ke ventricle. Maka efeknya pada EKG, setiap satu gelombang P harus diikuti oleh satu kompleks QRS secara konsisten. Kemudian gelombang P-nya harus positif di lead 2 dan harus negatif di lead AVR. Kemudian biasanya jarak R ke R-nya teratur. Nah, kita lihat dalam contoh EKG berikut, jadi kita akan langsung praktek bagaimana menilai irama dari suatu EKG. Di sini kita perhatikan untuk menilai iramanya, disarankan kita menilai di lead 2. Ya, di sini kita lihat gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Begitu juga dengan beat berikutnya, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS secara konsisten. Maka syarat pertamanya terpenuhi. Bagaimana dengan syarat kedua? Syarat kedua kita harus menilai gelombang P di lead 2 tadi, di mana di lead 2 harus positif, sedangkan di lead AVR gelombang P-nya harus negatif. Ya. Jadi kalau kita lihat pada EKG ini, terpenuhi kedua syarat irama sinus tersebut, maka kita katakan irama EKG ini adalah sinus. Lanjut kepada hal yang berikutnya, yaitu rate. Kita harus menilai rate. Di sini ada beberapa cara untuk menilai rate, di mana rate ini menentukan heart rate ataupun QRS rate. Nah, kalau misalnya EKG kita iramanya sinus, maka rumus yang dipakai adalah yang di sini. Ya, jadi cara 1 dan cara 2. Bisa 1500 dibagi jarak R ke R dalam kotak kecil, ataupun cara kedua di mana 300 dibagi jarak R ke R, tapi dalam kotak besar. Sedangkan kalau nanti iramanya bukan sinus, jadi jarak R ke R-nya tidak teratur atau irregular, maka kita akan menghitung jumlah R dalam 6 atau 10 detik, lalu nanti kita kalikan 10 atau kalikan 6. Bagaimana prakteknya? Kita coba. Jadi pada EKG tadi kita sepakat iramanya sinus, maka kita bisa gunakan rumus 300 dibagi dengan jarak R ke R.
Yang mana R ke R bisa kita lihat di lead 2 secara gampang ya. Jadi ini R yang pertama, ini R yang kedua. Kita nilai ada berapa kotak besar. Ada 1, 2, 3, 4. Maka 300 dibagi 4 sama dengan 75 kali per menit. Itu untuk yang irama sinus. Kalau iramanya tidak sinus alias rate-nya irregular, kita dapat menghitung jumlah R selama 6 detik. 6 detik itu dalam EKG adalah sekitar 30 kotak besar. Ya, jadi ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 hingga 6 detik. Jadi dalam 6 detik kita lihat R-nya ada berapa banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau ada 8 bit dalam 6 detik, maka dalam 1 menit harus kita kalikan 10. Jadi 8 kali 10 adalah 80 kali per menit.